pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Menipu sejumlah wanita, polisi ringkus seorang brimob gadungan di Merauke. Harga cabai rawit di Mimika tembus Rp130.000 per kilogram. Lapas Merauke kelebihan kapasitas, sebagian narapidana dipindahkan ke Lapas Bovendigul. Bagi orang awam, sulit mempercayai jika Ariel adalah anggota Brimob Gadungan. Pemuda berusia 22 tahun asal distrik Bupul, Merauke ini banyak mengecoh kaum hawa dengan penampilannya. Pria ini akhirnya ditangkap karena sejumlah korban melapor kehilangan uang akibat ditipu tersangka. Untuk meyakinkan korban, Ariel mengaku anggota Brimob berpangkat Sersan 2. Selama 2 bulan, ia beraksi mengenakan seragam Polri yang dibeli secara online. Komandan Batalion Pelopor Brimob Merauke Kompol Suparmin mengatakan, seminggu yang lalu seorang wanita muda melapor ke markas Brimob, mengaku ditipu tersangka. Anggota lalu bergerak meringkus Ariel di rumahnya. Ia sempat melarikan diri, namun berkat bantuan orang tuanya, Ariel akhirnya menyerah. Orang yang masuk, yang kita dalami, dengan menggunakan pakaian Brimob, dia dapat untuk mendekati perempuan. Dan sudah terbukti, perempuan ini jadi korban lapor 1. Yang kedua, dengan pendekatan terhadap perempuan itu, dia menipu, menggunakan anggota Brimob, pinjam uang, nanti gaji ganti. Nanti setelah terima gaji akan diganti. Nah, pinjam, ada yang minta, jadi seperti itu. Jadi untuk melancarkan aksinya, nah untuk sementara korban yang dari laki-laki belum ada yang melapor. Makanya dengan kita konferensi pers ini, kita sampaikan ini, kalau nanti ada yang dirugikan berkaitan dengan penipuan yang dilakukan yang bersangkutan dengan mengaku anggota Brimob, kami harapkan segera melapor. Sesuai dengan keterangan yang bersangkutan, sudah lebih dari 2 bulan yang bersangkutan untuk menyamar sebagai anggota Brimob. Brimob prosesnya baik-baik, mukanya masih mulus ya. Jadi pada saat saya serahkan ke Polres, saya serahkan dalam keadaan baik. Danyon Brimob meminta para korban yang merasa tertipu dengan ulah tersangka melapor ke polisi. Saat ini Brimob Gadungan ini sedang menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Banjir yang saat ini terjadi melanda sejumlah kawasan di Merauke, Papua Selatan diduga kuat dampak dari kerusakan hutan. Wakil Ketua DPRD Merauke, Dominikus Ulukianan menduga ada sejumlah perusahaan yang harus bertanggung jawab menjadi penyebab kerusakan hutan di Merauke. Sejumlah perusahaan yang diduga pemicu kerusakan hutan penyebab banjir akan dilaporkan ke Pemkab Merauke, khususnya terkait syarat analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang harus dipenuhi. DPRD Merauke berencana akan melakukan studi sekaligus pengamatan secara ilmiah terkait kasus pengerusakan hutan di kawasan Merauke, Papua Selatan. Menurut Dominikus, langkah ini harus diambil untuk menyelamatkan hutan Merauke dan mencegah agar banjir parah tidak terulang lagi. Selama sepekan, banjir melanda jalan Trans Papua, Merauke Bovendigul. Ketinggian air mencapai leher orang dewasa sehingga warga terpaksa mengungsi dan banyak pengendara terjebak banjir. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Harga cabai rawit di Mimika Papua Tengah kembali naik. Dan kali ini melonjak hingga tembus Rp130.000 per kilogram dari harga jual sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Curah hujan tinggi memicu petani gagal panen sehingga pasokan cabai rawit berkurang di pasaran yang berdampak pada kenaikan harganya. Kalau Rica dari saya beli 120, kita jual 130, ada 125 kalau ada yang Rica melambung sekarang masih ada sudah 50 kita penjualan 40 kita ambil ada juga terima saya dengar masuk atau kamu berapa? 120 per kilo. Sekarang naik. Kiriman. Harga sekarang tidak bisa di. Sementara itu, harga bawang merah sejak sebulan yang lalu hingga saat ini masih bertengger di harga Rp80.000 per kilogram. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Lembaga Pemasyarakatan Merauke terus berupaya melakukan terobosan dalam penanganan overkapasitas Lapas Kelas 2B Merauke, Papua Selatan. Kalapas Merauke, Bekti Utomo mengatakan sebanyak 25 warga binaan telah dipindahkan ke Lapas Bovendigul akibat overkapasitas. Untuk mengendalikan overkapasitas yang terjadi di Lapas Merauke yang secara kapasitas kami hanya 319, namun sampai dengan hari ini kami sudah menampung warga binaan sebanyak 450-an. Sehingga dengan adanya overkapasitas ini tentu akan mengurangi kesempatan pembinaan yang ada di dalam lapas. Sehingga ini menjadi langkah strategis untuk ke depan Lapas Merauke akan lebih maksimal dalam melaksanakan pembinaan kepada warga binaan di Lapas Merauke. Kemarin yang ke Bovendigul ada berapa banyak? Dalam bulan ini, dalam bulan April dan Mei kami sudah melakukan 2 kali mutasi. Yang pertama itu 10 warga binaan dan yang kedua adalah 15 warga binaan. Tentu mutasi warga binaan ini berdasarkan permohonan dari Lapas Kelas 3 Tanah Merah yang mengajukan ke kantor wilayah. Kemudian kami melakukan beberapa asesmen, diantaranya adalah memilihkan warga binaan yang memang berasal dari lokasi Bovendigul ataupun yang sekitar. Lapas Merauke seharusnya hanya bisa menampung 319 narapidana. Namun saat ini sudah ada 450 narapidana. Lapas Merauke juga sudah mengajukan ke Kemenkumham agar lapas diperluas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Isak tangis dari keluarga serta tim bakal calon bupati jalur independen pecah saat mereka mengetahui Franciscus Sirveva meninggal dunia. Sebelum meninggal, bakal calon bupati Merauke itu mendaftar di kantor KPU Merauke. Usai mendaftar, bakal calon independen itu kelelahan dan dibawa ke rumah sakit. Namun di perjalanan, ia meninggal dunia. Kita kegiatan dari malam, paginya ini dari Pemda mau pagi, jadi kita geser masuk ke kamar. Oh, yang kamar sebelah sini? Iya. Jadi di kamar. Langsung dia jatuh? Masih ikut kegiatan, duduk di sebelah saya. Terus? Jadi dia duduk karena kan ruangan sempit, kita di luar. Dia kode saya, dia bilang masuk, saya bilang saya kode kursi tidak ada. Sudah suruh Siti pindah. Dia pas duduk di sebelah saya. Sudah duduk dia bilang orang KPU baca depo itu ulang dari apa? Dari awal. Dari awal Merauke apa? Udah baca-baca dia ambil kertas tulis tulis. Saya kaget kejang-kejang. Kepala ini keringat semua. Itu langsung jatuh sudah. Mau jatuh sudah saya pegang. Ada teman satu di sebelah pegang.
Jadi tidak jatuh. Langsung kita Sempat pegang ya. Jam 7 tadi tuh ya. Sudah lemas. Langsung kita angkat, cuma saya pas kena pegang di sini. Ternyata waktu itu dia kencing langsung. Kencing saya rasa sudah. Oh, di sini. Berarti di perjalanan meninggal itu. Masih sampai di sini masih. Tidak tertolong. Cuma di sini orang bilang ya jatuh sudah. Tanggal 12 Mei jam 23.17 kedatangan bakal pasangan calon perseorangan yaitu Bapak Franciscus Sirveva dan Ibu Novi yang hari ini menyerahkan dokumen syarat dukungan. Dalam proses ini sesuai dengan pedoman teknis KPU 532 dan juga surat 707 surat dinas KPU bahwa ketika syarat dukungan minimal yang diserahkan oleh bakal pasangan calon belum semuanya terunggah di silon, maka KPU dapat menerima dalam bentuk hard copy B1 KWK formulir dukungannya. KPU sudah menutup pendaftaran jalur perseorangan atau jalur independen. Saat ini KPU sedang mempersiapkan tim untuk membuka jalur partai pada 24 Agustus. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tahapan pilkada di Merauke, Papua Selatan saat ini tengah berlangsung. KPU Merauke menggelar tes wawancara untuk merekrut anggota panitia pemilihan distrik di kantor KPU. Komisioner KPU Merauke langsung menguji para calon PPD ini. Mereka ditanya seputar undang-undang pemilu, loyalitas, dan kemampuan calon anggota menguasai wilayah dan daerah di mana mereka bertugas. Ini untuk wilayah pulau ya, 6 distrik di wilayah Pulau Kimam dan Kimam Pemekaran kita lakukan hari ini. Dan besok itu untuk wilayah Merauke, Semangga, Tanah Miring, Sota, Nokenjerai itu kita laksanakan besok karena memang sesuai dengan tahapan dan jadwal bahwa tes wawancara dilakukan tanggal 11 sampai dengan tanggal 13. Kemudian tanggal 15 ini adalah penetapan dan tanggal 16 ini adalah waktunya untuk pelantikan PPD. Seputar pertanyaan dari wawancara itu apa saja, Bu Ketua? Pertama terkait dengan pengetahuan ya, terkait dengan rekam jejak dari para calon, kemudian juga dari pengalaman kepemiluan, pemahaman terkait dengan kepemiluan, ini menjadi acuan dalam tes wawancara untuk ini. Kalau untuk 6 distrik pulau tadi itu apa saja itu, Bu Ketua? Distriknya? Iya. Ya, itu Wan, Kontuar, Kimam, kemudian Tabonji, Ilwayap, dan Padua. 6 distrik. 6 distrik ya. Bu Ketua, yang terakhir, kira-kira apa sih tujuan dari wawancara ini untuk mereka yang... Ya, paling tidak kita melihat rekam jejak dari masing-masing calon yang akan mencalonkan diri ini, melihat rekam jejak mereka. Kalau mereka petahana, itu kita juga melihat, mengevaluasi terkait dengan kinerja mereka yang selama ini dilakukan ya pada periode Pileg dan Pilpres, kemudian masuk di pilkada ini. Sebagian calon ada yang sudah pernah menjadi anggota PPD sehingga tidak kesulitan menjawab pertanyaan para komisioner KPU. Rata-rata tentang pengetahuan tentang kepemiluan, terus tentang kita punya pengenalan tentang distrik masing-masing. Ini kan pemilihan PPK berdasarkan distrik-distrik. Nah, kita punya pengetahuan tentang distrik-distrik yang akan bertugas, terus tentang undang-undang kepemiluan juga. Ya. Dari semua materi yang ada, kira-kira apakah ada materi yang Anda anggap sudah cukup rumit begitu, seperti apa, atau sudah menguasai semua? Kebetulan kalau saya pribadi materi-materi yang ditanyakan sudah cukup. Jumlah DPT, masalah-masalah yang terjadi karena kan kita incumbent setiap tahun lalu kan sudah pernah menjalani itu, jadi ditanya kendala-kendala yang terjadi di lapangan, bagaimana kita selesaikan masalah yang terjadi, undang-undang juga tadi ditanya. Ada ratusan anggota yang mendaftar dan sebagian besar mereka telah bertugas di Pilpres dan Pileg. Selanjutnya mereka yang diterima menjadi anggota PPD akan dilantik pada akhir Mei.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sejak Januari hingga Mei 2024, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika telah menangani 332 kasus demam berdarah. Kepala RSUD Mimika Antonius Pasulu mengatakan kasus yang ditangani rumah sakit tahun ini menurun dibanding tahun lalu. Total dari Januari sampai per tanggal hari ini itu ada di angka 332 pasien DBD yang kami rawat, dan didominasi memang oleh pasien anak. Dan per Mei ini kami ada merawat 2 pasien DBD dengan jumlah total dari tanggal 1 Mei sampai bertanggal 13 Mei ini ada 15 pasien yang masuk. Kemudian kalau kita melihat trennya dari Januari sampai Mei ini cenderung menurun sih yang kami rawat di rumah sakit di RSUD Kabupaten Mimika. Jumlah yang terbanyak selama Januari sampai Mei ini ada di bulan Februari, yaitu sebanyak 99 pasien yang kami rawat. Seperti itu. Meninggal kami pada bulan Januari kemarin, ada 1 pasien anak yang meninggal. Meski jumlah kasus tahun ini menurun, rumah sakit tetap bersiaga dan terus memberikan imbauan kepada warga agar menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Selama libur kompetisi, pemain asal Papua yang merumput di Liga 1 dan Liga 2 mengikuti kompetisi lokal bernama Super Safcom yang rutin setiap tahun dilaksanakan di Kota Sorong. Kompetisi lokal itu sudah banyak melahirkan sejumlah talenta sepak bola baru dari tanah Papua, seperti Ricky Kambuaya yang saat ini memperkuat timnas Indonesia. Salah satu pemain yang mengikuti kejuaraan ini adalah Boas Salosa, sang legenda hidup sepak bola Indonesia asal Sorong. Ia ikut bermain bersama tim Maladum melawan Putra Yohan. Keterampilan Boas Salosa mengolah si kulit bundar di lapangan sepak bola Wombik, Kota Sorong tampak belum luntur. Meski berakhir dengan skor 0-0, namun permainan kedua tim sangat ketat dan seru. Boas sangat mengapresiasi kejuaraan ini dan berharap banyak melahirkan pemain sepak bola yang bisa mengharumkan Papua. Ya, buat saya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gusti yang selalu membuat event ini, karena saya lihat ini sangat bagus ya, seperti karena dia setiap tahun ada super dan juga Safcom Cup sangat membantu ya, karena saya lihat apalagi di Sorong khususnya ini kita talenta muda ini sangat banyak. Jadi dengan adanya event ini saya rasa mungkin tim-tim dari luar mungkin bisa datang untuk melihat, karena ini sangat bagus sekali untuk generasi muda, terutama di Papua Barat Daya. Kenapa tertarik main di Liga Safcom ikut serta di tim? Ya sebenarnya tidak ada ini ya tujuan, tapi ya karena kompetisi lagi rehat, lagi istirahat, ya, makanya saya dikomunikasi oleh Moyo dan Ramses untuk bisa hadir di sini. Makanya saya lihat tim Ciput kemarin mereka juara di Waina Cup, karena mereka tidak ada kegiatan, akhirnya kita sebelum ini untuk menjaga tim lain. Untuk sementara belum ya, karena kita setiap kompetisi selesai di Liga 2 kemarin saya di Persewa belum ada. Boas mengaku mengisi libur liga dengan tetap beraktivitas dan bermain sepak bola untuk menjaga kebugaran tubuh. Ia berharap pemain lain di Liga 1 dan 2 juga dapat berpartisipasi untuk menginspirasi pemain muda. Pada musim depan, Boas Salosa masih belum memperkuat klub karena belum ada yang meminang. Sebelumnya, ia bermain untuk Persewar. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya.
Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.